yang suaranya besar ngitung, biasanya lembut. Iya. Karena ada Mbak Diani. Iya. Diani dan Teko Bang Roma Irama turun. Masih memperingati hari ini. Iya. makna memperingati hari ini. Ya. Jadi kita masih nyambung terus Iya. tentang Kongres Wanita tadi Ya, di Mbak, Jogja. Ibu Rina, silakan Tanggal lanjut. 22 Desember ya. Lanjut ya. Tadi kita terputus di ini ya, Tuntutannya. soal harus mengutamakan gizi Yo. untuk ibu dan Gizi, anak gitu nah. Jadi kalau zaman dulu tuh kan memang kalau disuruh makan rame-rame gitu Iya. kan, yang didulukan makan tuh kan yang lama-lama. Ibu-ibu yang terakhir, entah masih ada entah bersisa entah tidak, Iya. pokoknya bagian terakhir gitu nah. Nah itu yang memang harus juga kita dengerin gitu kan. Jadi memang yang harus diutamakan tuh justru ibu, anak gitu kan. Karena ibu kan dia akan mengandung, akan melahirkan. Asupan gizi untuk yang dikandung dan untuk anak-anak itu memang harus lebih baik gitu kan. Bukan berarti bapak juga nak disingkirkan, bukan gitu kan. Artinya memang kita harus sama-sama. Harus adil. Ladies bersama. first. Iya, ladies first. Baca ulang. 22 Desember itu perjuangan perempuan ya Mbak itu. Iya, memang itu diperjuangkan gitu kan. Kalau tidak diperjuangkan barangkali tidak jadi seperti ini gitu kan. Jadi pasnya tanggal itu 22 Desember tuh Hari Ibu. Iya. Hari perempuan lah ya ibaratnya. Cuman momen aja, cuman bentuk momen gitu kan. Iya. Sama kayak Hari Kartini enggak bisa dibilang. Bisa Ah, kayak hari ya. Kartini karena Emansipasi itu. ya. Jadi memang memperjuangkan hak-hak wanita. iya benar. Ibu itu juga perlu diperhatikan. Berarti tanggal 22 Desember Hari Ibu di Indonesia ini beda dengan di luar negeri Bu ya? International Women's Day. International Women's Day. Kalau di Barat itu kan dikenal dengan Mother's Day, Hari Ibu juga gitu. Nah sebenarnya Hari Ibu di kita ini, kalau kelompok perempuan, aktivis perempuan sebutnya Hari Pergerakan Perempuan. Jadi kata Yurina kan di 22 Desember di mana Kongres Perempuan itu memutuskan mengupayakan kehidupan perempuan yang lebih baik. Iya. Jadi tadi soal perdagangan perempuan, soal kekerasan terhadap perempuan, soal pendidikan, soal Gizi. kesehatan seksual reproduksi perempuan yang hingga saat ini sebenarnya persoalan-persoalan itu masih relevan, masih banyak. Kekerasan terhadap perempuan masih banyak, gizi perempuan masih minim ya, karena masih banyak juga anak yang stunting, anak yang tumbuh kerdil ya, tumbuhnya tidak standar dengan anak yang lain. Masih banyak perempuan yang diperdagangkan, anak dan perempuan diperdagangkan gitu. Meskipun sudah 92 tahun berkongres, persoalan itu masih banyak sekarang. Masih terjadi. Mungkin pendidikan ya yang agak baik gitu bagi Terlebih di perempuan. masa pandemi Mbak ini, itu meningkat gitu kan. Karena memang faktor ekonomi salah satu yang memicu kenapa kekerasan di dalam rumah tangga itu tinggi gitu kan. Meningkat, ya. Iya. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Mbak Dia? Tapi di balik itu semua sebenarnya Boleh nggak diturunin? Nggak apa-apa kalau susah. agak berat. Steril sudah kalau gitu. Kalau menurut saya di balik itu semua memang sudah ada peningkatan dari segi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, baik dari dalam segi kesehatan, pendidikan ya Bu ya terutama, dan karir. Jadi saya yakin juga dari itu semua bisa meningkatkan juga kesetaraan, kesejahteraan yang bisa membuat adil dan makmur juga rakyat Indonesia ini karena itu. Ada nggak nih yang denger Mbak Diani ini ngomong? Betul. Dan dia dengan Maria. Apa nikah darah muda? Mungkin dia darah biru. Gua Maria ini lahir zaman dulu, woi banyaknya lah anak meninggal. Jangan. Ya, ini apa ada beda nggak perjuangan wanita atau perempuan yang masa lampau dengan masa kini? Apa sama baik Apa sama perjuangannya? Be? Itu nanya aku dengan siapa? Mbak Maria. Oh, mata saya. Mata saya. Iya, di seberang itu mata aku, Bu. Sama ibu, kan lanjutan ibu. Jadi Ada beda Ada nggak? perbedaan enggak Bu kira-kira? Kalau perbedaan Menurut itu pengamatan pasti, ibu-ibu. iya. Ya. Kalau perbedaan itu pastilah ada, Waduh. gitu kan. Sekarang kalau dulu kan tidak KP zamannya digital. Sekarang ibu-ibu kan sudah melek Sudah lah ini melek digital. TikTok, Bu, Iya, karena belajar itu kan tidak harus di strata pendidikan di perguruan tinggi, tapi kan bisa di digital kan Benar. sudah banyak. Tinggal Google pengen taunya apa, di situ sudah banyak. Tinggal dia baca. Iya, tapi juga
dengan ada perkembangan teknologi gitu, seorang ibu juga akan semakin berat bebannya karena dia harus memantau anak-anaknya, harus memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa memang teknologi itu jangan sampai salah guna. Kalau salah guna itu repot juga kan, jadi masalah baru lagi. Jadi kekerasan seksual itu juga salah satu penyebabnya itu tadi karena teknologi yang canggih ini, penyalahgunaan teknologi gitu. Lebih berat lagi perjuangan perempuan masa kini. Dia harus menguasai teknologi demi anak-anak dan keluarganya. Iya, jangan gaptek. Jangan gaptek lah istilahnya. Jadi Kalau dari Mbak Mbak Yuni ada tanggapan apa kira-kira Ya, perbedaan? betul. Jadi emang dulu sekarang pasti beda ya. Persoalannya saja yang hampir sama. Jadi memang kalau sekarang memang sudah cukup banyak kehidupan perempuan lebih baik, terutama tadi di bidang pendidikan. Di bidang politik juga sedikit demi sedikit itu ada peningkatan gitu ya. Perempuan sudah dipercaya misalnya menjadi pucuk-pucuk pimpinan di lembaga-lembaga yang strategis. Ada beberapa rektor perempuan di Sumsel aja misalnya gitu ya. Ada kepala dinas. Cukup banyak, dulu cuma 1-2, sulit cari kepala dinas yang perempuan gitu. Ketua DPRD sekarang perempuan. Iya, Bupati pun juga ada ya. Jadi kalau dalam hal itu cukup baik, ada peningkatan. Tetapi di persoalan kekerasan terhadap perempuan gitu, itu masih sampai sekarang itu masih sesuatu yang memprihatinkan, sehingga memang perlu ada regulasi. Nah, di masa pandemi tadi kata Yurina tadi memang ada masalah yang lebih lagi kemudian. Ada Dan yang satu muncul lagi lagi kali ya, Mbak? kekerasan yang cukup tinggi itu namanya kalau kita sebutnya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Jadi kekerasan berbasis digital. Jadi digital crime jadi bahasa kerennya ya. Yes, sama. Maria. Maria. Nah, Misalnya itu seiring dibully, dengan dibully. peningkatan tadi penggunaan gadget, penggunaan teknologi ya. Nah, kalau perempuan itu tidak memahami tadi teknologi kata Rina tadi, itu justru dia akan tambah mengalami persoalan. Gampang ditipu daya, terus apalagi kalau ibu tidak tahu gitu menggunakan teknologi, tidak punya media sosial, nggak bisa kepoin anaknya, susah. Jadi, nah anak ini juga, apalagi kalau dia punya anak-anak usia remaja. Itu penting sekali kita tahu aktivitas kesehariannya seperti apa. Apalagi menggunakan teknologi ini, dia berteman dengan siapa saja untuk menghindari kekerasan di dunia maya tadi. Jadi sekarang ini bukan dunia nyata saja kekerasan itu, dunia maya itu jauh lebih banyak masa pandemi ini. Gitu. Jadi wanita sekarang itu tidak lagi berur-ur, Bu. Kasur, sumur, dapur ya. Tidak lagi. Tidak cuma itu. Wanita itu harus perempuan itu harus berintelijensi tinggi, Mbak Ati, menempuh pendidikan tinggi, Mbak Ati. Berwawasan Apakah harus. sependapat dengan saya, Mbak Diani? Iya betul. Jadi stigma dapur, sumur, kasur itu sudah old sekali ya kalau Iya, dari zaman old banget Iya. ya. Cahaya juga Raiko. Old banget itu. Iya, jadi seolah-olah wanita itu lahir hanya untuk 3 fungsi itu saja. Iya. Padahal sebenarnya ya Bu ya, kita perempuan ini multitasking bener ya Bu ya. Iya. Bisa jadi istri, Guru. ibu, Rekan kerja, berpendidikan tinggi, teman, karirnya dia bisa melakukan semua itu, tapi tanpa melupakan yang tiga fungsi tadi. Saya yakin juga perempuan yang baik juga tidak akan melupakan fungsinya sebagai harfiah perempuan itu. Sebagai ibu rumah tangga Iya. dan sebagai istri gitu. Ya, benar-benar. Harus Ibu itu rumah kan tangga, harus bisa. ibu rumah tangga untuk mengajarkan anak-anaknya, Iya, Bu, ya, benar. supaya dia berpendidikan dan lurus hidupnya. Iya. Nah, sebagai Lurus istri, Pak Manon ya itu ya. sebagai istri juga menjaga suami gitu, sebagai baktinya. Oh, itu. Lebih komplit jadi wanita itu ternyata perempuan ya. Kompleks. Oh iya itu. Tadi multitasking. Jadi Multitasking. perempuan itu saya sering bilang luar biasa. Jadi kalau selama ini kan stereotipnya perempuan itu lemah. Itu nggak benar. Perempuan itu luar biasa. Kerjanya pacak galau tadi. Kerjanya itu sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata laki-laki. Ya. Kalau itu laki-laki itu suaminya sampai suaminya tidur baru dia berhenti bekerja. Kalau masih melek bahaya. Bener juga. Iya, Bu ya. Kalau soal berpendidikan tinggi, pendapat ibu-ibu ini tentang Setuju dah? apa pendapatnya tentang harus berpendidikan tinggi perempuan kita nih?
Ya, tapi Setuju lah pasti. Ya pendapatnya bukan soal setuju dan setuju, penjelasannya. Dodol. Iya. Perempuan satu. Salah. Saya catat ya. Siapa Ya, tahu. dari- kalau menurut saya Nah. pendidikan itu penting, ya. Penting. Siapa Ya. saja itu penting pendidikan itu. Nah, tinggal pilihannya. Jadi kalau jangan dipaksa. Jadi kalau dia memang merasa memang penting dan mau gitu, nah pendidikan tinggi itu menjadi sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi ingat bahwa pendidikan itu tidak mesti pendidikan formal. Pendidikan yang non formal juga menjadi satu hal yang penting. Pengalaman itu juga. Jadi pendidikan tinggi tanpa diikuti dengan berorganisasi misalnya, berjejaring, berkomunikasi, bersosialisasi, saya pikir percuma. Gitu. Itu akan jadi kata dalam tempurung. Jadi pendidikan tinggi harus disertai dengan sosialisasi. Jadi harus punya teman sosial gitu. Tuh. Kalau menurut saya. Ibu Riani, Ibu Riani, Ibu Rina, dapatnya. Itu balik-balik ini. Kalau saya sih sama, nggak jauh beda lah sama Mbak Yeni, bahwa memang seorang perempuan itu memang harus berdaya, dalam artian dia harus memiliki pendidikan ya, knowledge gitu kan. Seperti tadi juga kalau pendidikan itu tidak harus misalnya sekolahnya Di bangku S1, sekolah, S2, ya. dan S3. Sekarang kan udah di mana aja kita bisa dapat ilmu, tinggal mau atau tidak juga kan belajar. Terus kemudian perempuan juga harus punya keterampilan. Hari gini memang harus punya keterampilan. Kalau enggak ya susah gitu kan. Tidak akan bisa berdaya gitu kan. Kalau perempuan tidak berdaya, Iya. bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hak-haknya dan membantu orang lain untuk Nah. hak-haknya? Mantap. Dengarkan itu perempuan-perempuan. Iya. Ya. Oh, iklan. Pas kan ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warung Webo.